Halo, kenalin, aku Caca. Di sini aku cuma mau cerita tentang rasa-rasa yang mungkin gak semua orang bisa paham tentang tempat yang katanya rumah, tapi rasanya gak pernah kayak rumah. Pernah gak sih kalian ngerasa tempat yang seharusnya jadi rumah malah gak pernah ngerasa kayak rumah? Tempat yang katanya buat pulang, buat istirahat, buat nenangin diri, tapi justru di situ kita ngerasa paling gak nyaman, paling tertekan, paling sendirian. Aku juga gitu. Setiap kali pulang, setiap kali masuk gerbang, rasanya malah kayak masuk ke tempat asing. Bukan rumah, bukan asrama, entah ini tempat apa, tapi jelas bukan tempat yang nyaman buatku. Yang ada cuma rasa sesak, suasana yang dingin, dan suara-suara yang gak pernah bener-bener ngasih ketenangan. Lucu ya, kadang orang di luar sana bilang, enak ya tinggal di asrama, pasti rame. Atau enak ya tinggal di rumah, pasti nyaman. Padahal mereka gak tahu, tinggal bareng orang banyak itu gak selalu soal kebersamaan. Ada kalanya justru makin banyak orang, makin besar tekanan yang kita rasain. Tiap hari ngerasa diawasi, tiap hari ngerasa dinilai, tiap hari harus ngurut, harus kuat, harus ngejaga sikap. Padahal hati udah capek banget. Pernah gak sih kalian lagi diam di pojokan kamar, terus mikir, aku ini sebenarnya kenapa ya? Kok rasanya semua orang di sini kayak musuh? Kok rasanya aku gak pernah bisa nyaman di tempat ini? Kenapa sih hidupku kayak gini? Kadang aku iri sama orang-orang di luar sana yang bisa bilang, senangnya bisa pulang ke rumah, senangnya bisa tidur di kamar sendiri. Aku pulang aja rasanya berat, karena aku tahu yang nunggu di sana bukan pelukan, bukan tawa hangat, tapi suara-suara yang bikin aku makin menciut. Tapi meskipun rasanya sakit itu, aku sadar aku gak punya pilihan. Aku harus bertahan, aku harus kuat, karena kalau aku nyerah, gak ada yang bakal nolongin aku. Kadang satu-satunya yang bisa aku lakuin cuma duduk sendiri, nangis pelan, lalu bilang ke diri sendiri, kayak gak apa-apa, kita kuat bareng-bareng. Hidup itu memang gak selalu adil. Kadang kita ditaruh di tempat yang bahkan kita mauin sama sekali. Tapi mau gak mau, aku harus jalanin. Karena hidup gak selalu soal kebahagiaan. Kadang hidup itu cuma soal bertahan. Tapi ya, meskipun kamu capek, jangan lupa makan ya. Kayak lucu banget loh, udah nangis-nangis. Pas tidur malah mimpiin ayam geprek. Aduh, capek sih capek. Tapi urusan perut tetap prioritas ya. Ya udah deh, paling enggak aku masih bisa senyum dikit pas tahu ada diskon. Gak punya tempat pulang yang nyaman, tapi minimal masih bisa lah pesen ayam geprek atau hal-hal diskon yang lainnya. Karena kalau tempat tinggal gak bisa jadi tempat bahagia, minimal perut jangan ikut kosong. Dan kalau hari ini kamu lagi di posisi yang sama kayak aku, rasa rumah atau asrama kamu gak pernah bisa jadi tempat pulang yang nyaman, nangis pelan aja ya, gak apa-apa. Karena setiap orang punya waktunya sendiri buat akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Kadang rumah itu bukan soal tempat, tapi tentang rasa,
tenang di dalam hati, dan kalau sekarang kamu lagi jauh dari rasa itu, percaya deh, pelan-pelan kamu pasti bakal ketemu juga kok rumah yang kamu cari. Allah tuh maha baik. Allah tahu seberapa berat rasa yang kamu bawa. Allah tahu kamu udah nahan semuanya sendiri selama ini. Dan Allah gak akan pernah tinggal diam. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Gak semua rasa nyamar datang hari ini. Tapi selama kamu terus jalan, nanti kamu pasti sampai di yang Allah janjikan, tempat yang penuh ketenangan. Jadi ya, buat hari ini, peluk diri kamu sendiri dulu ya. Ucapin pelan-pelan ke diri sendiri, hey, terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Pelan-pelan aja. Aku bangga sama kamu. Aku Caca. Makasih udah mau nemenin cerita aku ini. Semoga setelah ini kamu bisa tidur lebih tenang, dan besok kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita lainnya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, dan jangan kelamaan mikir. Nanti walau pusing, ujung-ujungnya jajan lagi. Bye-bye, semangat terus ya. Selamat malam.